Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiko Maria dari kelas 12 IPA 4, absen 3. Sekarang saya akan melakukan ujian praktik bidang studi kimia. Yang pertama adalah judul. Apa judul praktikum kimia yang dilaksanakan pada saat ini? Judul dari praktikum kimia yang akan dilaksanakan sekarang adalah uji asam basa menggunakan indikator alami atau indikator asam basa alami. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi di indikator asam basa jika dikenakan asam atau basa. Teori singkat atau landasan teori, yang pertama adalah asam. Asam secara umum merupakan senyawa yang memiliki pH lebih kecil dari 7. Asam adalah suatu zat yang dapat memberikan proton atau ion H+ kepada zat lain, atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Ciri-ciri asam contohnya adalah bersifat masam, dan asam ada dua jenis, yaitu asam kuat dan asam lemah, berdasarkan ada atau tidaknya Ka. Asam yang akan kita pakai untuk ujian praktik kali ini adalah asam lemah CH3COOH atau asam cuka. Selanjutnya adalah basa. Basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Basa yang larut dalam air disebut alkali. Jika zat asam memiliki ion hidrogen H+ yang berbuatan positif, maka dalam hal ini basa memiliki arti bahwa ketika suatu senyawa basa dilarutkan ke dalam air, maka akan terbentuk ion hidroksida atau OH+. Ciri-ciri basa antara lain adalah bersifat kaustik, rasanya pahit, licin seperti sabun, dan nilai pH-nya lebih dari 7 atau lebih dari air suling. Basa yang akan kita pakai pada praktikum kali ini adalah air campuran deterjen. Untuk melihat alat dan bahan, cara membuat, dan prosedur kerja, mari kita tonton video berikut ini. Alat-alat bahan yang kita butuhkan adalah segenggam bunga bougainville atau bunga kertas, kunyit, kubis merah, bayam merah, larutan cuka, larutan deterjen, label untuk menamai, wadah-wadah, dan air. Kita juga membutuhkan alat untuk menumbuk, dan batu untuk penumbuk, dan spatula. Mari kita mulai percobaannya. Langkah pertama yang dilakukan adalah menumbuk bunga bougainville hingga halus. You like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. I think it's hard how we always wait another day, how we watch things that kids walk away. Lalu jika sudah seperti ini, sudah bercampur dengan air, kita membutuhkan wadah. Lalu hasil dari tumbukan yang sudah ini kita filtrasi. Kita lakukan filtrasi. Jika sudah difiltrasi, hasilnya akan berwarna merah seperti ini. Lalu kita ambil label dan kita namai indikatornya. Setelah indikator sudah jadi, kita ambil larutan cuka dan larutan deterjen yang sudah kita siapkan tadi, dan kita tuangkan ke dalam wadah hingga wadahnya terisi sekira-kira seperempatnya. Seperempat cup
Sekarang tuangkan larutan deterjen. Seperempat cup. Setelah sudah dituang dan sudah dimasukkan ke dalam wadah, kita mengambil indikator bunga bougainville yang sudah kita buat tadi dan memasukkan beberapa tetes ke dalam larutan asam dan larutan basahnya. Lalu kita akan amati perubahannya setelah diteteskan dengan indikator bunga bougainville. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Mungkin tidak terlalu terlihat perbedaannya, tapi yang ini warnanya lebih merah, yang ini warnanya jauh lebih coklat. It's been way too long. Ini warnanya merah, ini warnanya coklat. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters. Setelah semua alat-alat dicuci, kita akan lakukan hal yang sama kepada kunyit. Taruh kunyitnya, lalu kita akan tumbuk sampai halus. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters. Setelah indikatornya sudah jadi, kita akan melakukan cara yang sama yang telah kita lakukan pada percobaan bunga bougainville. Jika indikator kunyit sudah jadi, kita akan melakukan percobaan. Ini adalah gelas yang berisi larutan asam. Ini adalah gelas yang berisi air. Ini adalah larutan deterjen. Cuka air biasa deterjen. Yang pertama kita akan ambil 1 sendok makan larutan indikator yang dari kunyit. Kira-kira segini. Akan masukkan pertama ke larutan cuka. Selanjutnya kita akan masukkan dalam larutan yang netral. Selanjutnya kita akan masukkan ke larutan yang basah. Setelah itu kita akan tunggu beberapa saat. Ini adalah hasil setelah kita tunggu beberapa saat. Ini adalah larutan yang asam. Ini larutan yang netral. Dan ini larutan yang basah. Ini sudah sesuai dengan ketentuan perubahan warna dari indikator kunyit yang seharusnya. Karena warna asli kunyit itu orange kemerahan, perubahan ke asamnya warnanya lebih kuning terang, sedangkan perubahan ke basahnya kuning yang memiliki undertone warna hijau. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you. Selanjutnya setelah kubis merahnya sudah menjadi indikator seperti ini, sudah menjadi cair, sudah difiltrasi, kita akan lakukan percobaan kepada larutan cuka, larutan air, dan larutan sabun. Kita akan ambil sebanyak 1 sendok dan masukkan ke dalam larutan-larutannya. Semua larutannya sudah ditakar, 1/4 gelas semua. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me. Oh iya, fun fact,
warna asli dari kubis merah ini sebenarnya adalah warna biru, bukan warna ungu. Ini dia sangat pekat, makanya terlihat seperti warna ungu. Nah, yang saya suka dari kubis merah ini adalah dia perubahannya sangat signifikan dan langsung terlihat perubahannya. Nah, ayo sama-sama kita lihat. Percobaan menggunakan kubis merah ini adalah percobaan yang sangat berhasil karena benar-benar terlihat perbedaan antara asam, netral, dan basah, atau asam cuka, netral, dan larutan deterjen. Pada asam cuka warnanya berubah menjadi pink terang. Saya tidak tahu mengapa di kamera terlihat seperti warna orange, sebenarnya ini warnanya pink terang. Nah, di larutan air biasa dia tetap warnanya menjadi warna biru seperti warna indikator aslinya. Dan di larutan deterjen dia berubah menjadi warna ungu terang. Bukan ungu terang, maksudnya ungu, warnanya menjadi ungu. Jadi tiga-tiganya berbeda. Nah, sekarang saya akan mengidentifikasi dan memberikan paparan identifikasi saya terhadap larutan-larutan yang sudah kita coba. Seperti yang kita tahu, air biasa dia memenuhi indikator dari kunyit dan kubis merah, berubah warnanya tetap dan mengikuti indikator mereka, yaitu kubis merah tetap menjadi warna biru, dan dalam indikator kunyit warnanya tetap warna kuning kunyit. Nah, untuk larutan deterjen dia ini memenuhi standar indikator yang menunjukkan bahwa dia itu bersifat basah, karena saat ditetesi oleh indikator kubis merah dia berubah menjadi warna ungu, merah ke ungu-unguan, dan itu memenuhi yang kubis merah. Dan yang saat ditetesi oleh indikator kunyit dia berubah menjadi warna kuning gelap, dan itu memenuhi untuk larutan basah. Nah, untuk larutan cuka dia ini bersifat asam karena saat ditetesi oleh indikator kubis merah dia berubah menjadi warna pink terang. Dia berubah menjadi warna pink terang. Dia berubah menjadi warna pink terang, dan itu memenuhi indikasi bahwa dia ini asam. Dan dia juga memenuhi indikasi saat ditetesi oleh kunyit, bougainville, dan bayam merah, yaitu mereka sama-sama tetap merah, dan yang kunyit warnanya menjadi kuning terang. Seperti video yang sudah kita tonton tadi, terjadi beberapa perubahan warna saat beberapa larutan ditetesi oleh indikator-indikator alami yang sudah kita buat. Yang pertama adalah indikator dari bunga bougainville. Untuk tabel hasil pengamatan dapat dilihat di sini. Larutan cuka jika ditetesi oleh indikator dari bunga bougainville warnanya tetap merah. Ini karena sifat asam dari larutan cuka. Lalu larutan netral jika ditetesi oleh indikator dari bunga bougainville tetap merah, yaitu yang larutan netral yang kita pakai adalah air biasa, air solid. Lalu jika larutan deterjen ditetesi oleh indikator dari bunga bougainville, warnanya berubah menjadi merah kecoklatan atau merah agak gelap. Ini dikarenakan oleh sifat basah dari larutan deterjen atau larutan sabun yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Selanjutnya adalah indikator dari kunyit. Data tabel hasil pengamatan dapat dilihat di sini. Saat larutan cuka ditetesi oleh indikator dari kunyit, warnanya berubah menjadi kuning terang.
Mengapa? Karena ini adalah sifat dari cuka yang merupakan asam seperti yang sudah disampaikan tadi. Jika air ditetesi oleh indikator dari kunyit, warnanya tetap menjadi kunyit-kunyit karena dia bersifat netral. Tapi ketika larutan deterjen ditetesi oleh indikator kunyit, warnanya berubah menjadi kuning lebih gelap daripada yang netral. Ini karena sifat basah dari larutan deterjen. Selanjutnya adalah indikator dari kubis merah. Tabel pengamatan dapat dilihat di sini. Saat larutan cuka ditetesi oleh indikator dari kubis merah, terjadi perubahan warna yang sangat-sangat signifikan karena warna indikator yang tadinya ungu kebiruan berubah menjadi pink neon atau merah muda cerah saat ditetesi ke larutan cuka. Mengapa? Ini karena sifat asam dari larutan cuka. Saat air atau larutan yang netral ditetesi oleh indikator dari kubis merah, warnanya tetap biru keunguan atau warna indikator asli tersebut. Tetapi saat larutan deterjen ditetesi oleh indikator dari kubis merah, warnanya berubah menjadi ungu. Bukan ungu kebiruan, tapi sudah lebih ungu daripada yang ditetesi di larutan netral. Mengapa? Karena ini adalah akibat dari sifat basah dari larutan deterjen. Untuk indikator terakhir, tabel hasil pengamatan dapat dilihat di sini. Saat kita menetesi larutan cuka dengan indikator dari bayam merah, tidak terjadi perubahan warna dan warnanya tetap merah. Ini karena sifat asam dari larutan cuka. Lalu saat air kita tetesi oleh indikator bayam merah, warnanya tetap merah karena dia adalah larutan yang bersifat netral. Lalu saat kita menetesi air deterjen atau air campuran deterjen dengan indikator dari bayam merah, warnanya berubah menjadi merah menuju ke biru. Mengapa? Karena ini adalah sifat asam dan basah dari larutan deterjen. Praktikum ini adalah tidak semua tanaman yang memiliki warna atau tidak semua bunga yang memiliki warna dapat dijadikan suatu indikator asam basah yang baik. Tumbuhan dan bunga yang dapat menjadi indikator adalah tumbuhan yang memiliki warna mencolok seperti bunga bougainville tadi yang memiliki warna yang merah terang atau warna yang pekat seperti kubis merah yang sudah kita gunakan agar saat kita meneteskan indikatornya ke dalam larutan asam atau basah dapat terlihat suatu perubahan yang signifikan agar kita dapat mengidentifikasi larutan apa yang sedang kita uji. Larutan-larutan yang menjadi suatu larutan uji akan berubah warna sesuai dengan sifatnya. Entah dia asam atau basah, akan terjadi perubahan menyesuaikan dengan indikator yang digunakan dan sifat-sifat yang dimiliki. Sekian yang dapat saya bawakan dalam ujian praktek kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.